Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir akumulasi asam laktat yang ada di dalam tubuh dan masih banyak yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas ya, sehingga nantinya ya peredaran darah akan lancar ya, kaki menjadi lebih rileks, serta akumulasi asam laktat ya yang terdapat pada tubuh khususnya kaki nanti bisa terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki ya, mula-mula diberikan pelemasan, kemudian diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik telapak kaki ya, dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri ya dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pijat refleksi ini merupakan proses stimulasi saraf yang terhubung dengan seluruh organ tubuh kita ya. Jadi apabila organ tubuh mengalami kelainan, itu bisa disembuhkan dengan cara pijatan refleksi ini ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi, serta diberikan treatment dengan mengangkat ya lutut kurang lebih 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya, sehingga permasalahan di seputar kaki kanan nanti akan hilang. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah dilakukan pijat urut ini biasanya ya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat tubuh akan terasa sakit semua ya. Hal itu tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati, karena beberapa saat perasaan itu akan hilang dan tubuh akan terasa lebih fresh serta enteng ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya.
Dan tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, kemudian jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kanan dipijat-pijat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah kaki kiri kaki kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Sebelumnya ya, kaki kanan juga diberikan treatment dengan mengangkat ya lutut sebanyak 3 kali ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan juga ya, minyak harus cukup karena minyak ini merupakan pelumas. Jadi apabila kekurangan minyak itu akan memperbesar gesekan antar kulit sehingga akan terjadi panas ya pada kulit dan berujung pada memar ya, dan akan mengganggu penampilan ya. Oleh karena itu ya harus kita perhatikan ya bahwa minyak harus cukup. Di samping itu minyak juga bisa sebagai nutrisi ya, sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah itu dilanjut dengan pemijatan wilayah pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, mana di daerah pantat ini ya banyak sekali terjadi keluhan ya, mulai dari pegel, tebas, kemeng dan sebagainya ya. Oleh karena itu harus disolusikan dengan terapi pijat urut ini. Yang perlu diperhatikan bahwa pijat urut ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu untuk menentukan pijatan yang pas ya. Mana ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita tanya untuk menentukan pemijatan yang pas. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, inilah ya terapi pijat urut ini ya, yang sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain, dimana ya si pasien harus melepaskan pakaian karena harus dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung ya, dari bawah sampai ke atas. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Dalam tulang belakang pula merupakan produsen ya, sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi ya.
Caranya ya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya, dan pijatan refleksi ini akan terhubung dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi organ tubuh yang mengalami kelainan juga bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi pada pinggang sampai punggung ini ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat urut ini sebenarnya ya merupakan warisan dari leluhur kita ya, sehingga kita tinggal menguri-uri ya, karena akhir-akhir ini ya pijat urut ini mulai ditinggalkan ya. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian ditekan-tekankan sambil digosok dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tapi pijat urut ini juga merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya. Apalagi pemakaian obat-obatan kimia yang kurang tepat itu bisa menimbulkan efek samping ya, yaitu bahan aktif yang terdapat pada obat-obatan kimia itu bisa terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan ya, dan bisa memicu ya terjadinya penyakit baru, misalkan kanker ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Di sini kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Kemudian setelah itu dilanjut ya, tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat ya. Caranya juga sama, kita bisa menggunakan siku tangan kanan untuk memijat ya, dari bawah ya, dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat. Kemudian seperti yang saya katakan tadi ya, kita berikan pijatan refleksi dengan cara menekan di sekitar tulang belakang ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya, bergantian ya, 3 kali begitu ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian ya dipijat lagi ya dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, semua akan dipijat ya. Dan pijatan ini juga bisa merangsang ya timbulnya hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini merupakan hormon yang mempengaruhi rasa ya pada tubuh kita, menjadi lebih bersemangat, riang ya, karena hormon endorfin ini ya. Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan ya untuk menekan-nekan di sekitar pinggang sampai punggung itu ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya mula-mula kita pijat bagian leher, bagian belakang ya, bagian tengkuk kita pijat, terus kepala juga kita pijat, rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga ya ditarik-tarik secara bersamaan ya.
Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya, secara bergantian ya, sehingga samping kiri, samping kanan, dan pada kepala tersebut ya juga turut dipijat ya. Langkah ini bisa menimbulkan sensasi yang enak luar biasa karena gabungan ya antara stimulasi saraf dan relaksasi otot. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu dilanjut dengan pemijatan tangan ya. Dengan terlebih dulu dipijat tangan kanan ya. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan ini juga bisa memastikan ya bahwa asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, khususnya pada tangan, di balik lengan, itu nanti akan hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pencernaan. Jangan lupa untuk telapak tangan kanan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat ya. Langkah ini bisa memberikan efek seperti kesetrum karena merupakan stimulasi saraf ya. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Dan dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Tangan kiri juga dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti pada telapak tangan kanan tadi ya. Tangan kiri pada telapak tangan kiri, pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat, jari-jari kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Nah, mudah bukan ya? Mungkin bisa Anda praktekkan pada pasangan Anda ya. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda sendiri. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa pada sendi lutut juga kita berikan stimulasi ya, untuk menjamin ya produksi cairan sendi atau cairan sinovial yang terdapat pada lutut ya. Karena apabila kekurangan cairan ini maka lutut akan terasa sakit untuk digerakkan ya. Nah itu kita coba untuk menstimulasi ya produksi cairan sendi tadi. Setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan ya dari pangkal kaki sampai ke pangkal lengan, pangkal paha secara berulang-ulang ya. Langkah ini dimaksudkan untuk mempermudah ya pemijatannya. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya kurang lebih 3 kali, semacam kita olahragakan seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut pemijatan kaki kiri ya. Tentu saja caranya sama seperti kaki kanan tadi.
Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan stimulasi ya, agar produksi cairan sendi nanti ya dapat berjalan dengan normal. Kemudian setelah itu kaki kiri juga kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kita gerakkan ya, dan kita tarik ke atas ya, kurang lebih 3 kali ke atas, ke bawah lagi, semacam diolahragakan agar terjadi relaksasi ya antara kaki ya, pinggang, dan bahkan sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pada pangkal paha itu sedikit kita tekan-tekan ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa dan merupakan relaksasi yang bagus ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan, semacam kita olahragakan ya 3 kali. Nanti akan timbul relaksasi antara kaki, pinggang, bahkan sampai ke punggung sana ya. Lumayan ini, nah luar biasa, dengan catatan ya, bagi penderita pengapuran tulang tidak boleh dilakukan dengan cara seperti ini ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut. Mula-mula ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya spin ya, berputar ya. Kemudian setelah itu kita solusikan apa yang menjadi permasalahan sekitar perut ya, mulai dari mungkin turun peranakan atau sekedar masuk angin. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan pijatan perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya. Bagi Anda yang perutnya merasa kendor, nanti bisa dikencangkan dengan cara pijat perut ini ya. Kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena di rongga perut ini terdapat organ yang vital ya, yang sensitif sekali terhadap tekanan atau pijatan ya. Karena itu kita harus bijaksana dalam memijat perut, tidak boleh asal sembarangan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya mula-mula dalam posisi telentang ya, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat ya dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya, kedua pangkal lengan itu. Ini bisa menyembuhkan sesak nafas dan batuk-batuk ya, terutama batuk akibat kelelahan ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini, oleh karena itu saya persilahkan dan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri ya.
Bagi Anda yang menyukai konten ini ya, konten seputar pijat urut ala saya ini ya, silakan ditonton dan jangan lupa di-share ke semua teman, serta mohon subscribe ya, serta like-nya. Saya kira ya cukup mudah untuk dipraktekkan ya. Oleh karena itu sekali lagi silakan dipraktekkan pada pasangan Anda. Maka nanti Anda akan mendapatkan apresiasi sendiri terhadap dari pasangan Anda ya. Kemudian setelah itu ya tangan kita lipat ke belakang seperti ini dan kita berikan pijatan terutama pada kedua pangkal lengan dan pada siku ya, sedikit kita tekan-tekan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini ya bisa menimbulkan relaksasi yang enak luar biasa ya, dan sekaligus ya memberikan kenikmatan dalam pijatan ya. Harapannya nanti segala yang menjadi keluhan dari Anda nanti bisa tersolusikan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya dalam posisi telentang tadi, kepala kita pijat-pijat dengan terlebih dahulu menarik ya dari alis, kita tarik ke ujung rambut. Kemudian rambut juga kita tarik-tarik. Setelah kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Seperti yang saya katakan tadi, langkah ini bisa menyembuhkan vertigo dan migrain ya. Saya sudah banyak membuktikan dari pasien saya, banyak yang sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kiri ya, dan kita pijat bagian kanan dan sebaliknya ya, sehingga harapannya pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada sekitar pundak ya, baik bagian kiri maupun kanan secara bergantian ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang lihat pada video ini ya. Kepala kita sanggah, kemudian kita pijat kedua pundaknya ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kali ini dalam posisi telentang ya. Caranya tangan kiri ya dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Jangan lupa dipastikan bahwa tidak ada akumulasi asam laktat ya, terdapat di tangan ya. Dan pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat.
Nah, pijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dan dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dan telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Telapak tangan kanan dipijat-pijat serta jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Kemudian tangan kanan juga dilipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dilanjut ya, treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh si pasien ya 3 kali. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh si pasien kita palingkan ke kiri ya, kita pijat bagian kanan mulai dari pundak kanan, tangan kanan, bagian pinggang serta pantat bagian kanan dan berakhir pada kaki kanan serta dengan kedua kaki di treatment ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kanan ya, dan kita pijat bagian kiri ya. Mulai dari pundak bagian kiri, lanjut tangan kiri, kemudian turun ke bawah ya, ke pinggang, sampai ke pantat dan bahkan sampai ke kaki ya. Dan berakhir dengan kedua kaki diberikan treatment sama seperti yang dilakukan pada miring ke kiri tadi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita lanjut kepada langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya pertama-tama si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat mula-mula dari pinggang sampai ke punggung sampai ke kepala ya, kita pijat semua ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya. Punggung kita berikan perhatian, terus kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penunggu lutut kita ya. Lutut kita letakkan di tubuh pasien ya, ditarik ke belakang kurang lebih 3 posisi ya, 3 kali berarti ya, atas, tengah, dan bawah. Dan setelah itu tangan tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali begitu ya. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai.
Terima kasih telah menonton dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.